Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bayu Zaki, Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas E, akan menjelaskan tentang materi untuk ujian tengah semester Makul Fikih Ibadah. Materi yang pertama yaitu tentang sholat. Pengertian sholat. Sholat menurut bahasa adalah doa, dan pada awalnya merupakan istilah untuk menunjukkan makna dari doa secara keseluruhan. Namun semakin mengikuti zaman, kemudian berubah menjadi istilah secara khusus, sehingga yang pada awalnya berasal dari kata doa, kemudian diartikan menjadi sebuah pemahaman sholat berdasarkan syariat. Sholat diwajibkan atas dasar Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' umat bagi semua umat muslim yang baligh yang Allah wajibkan bagi hambanya. Barang siapa yang tidak melaksanakannya akan dapat dosa, serta barang siapa yang menyepelekannya akan dapat pahala. Syarat sholat. Yang pertama ada syarat wajib sholat, yaitu beragama Islam, dewasa, dan berakal sehat. Kemudian syarat sah sholat yaitu suci pakaian dan tempat sholat, maksudnya waktu sholat, menutup aurat, dan menghadap kiblat. Kemudian rukun sholat. Yang pertama yaitu berdiri bagi yang mampu. Yang kedua niat. Yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Yang kelima rukuk, kemudian iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk untuk membaca tasyahud akhir, kemudian membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW, dan mengucap salam yang pertama, lalu tertib, serta tidak lupa tumakninah pada rukuk, iktidal, dan sujud. Kemudian hal yang membatalkan sholat. Yang pertama meninggalkan salah satu rukun sholat atau memutuskan rukun sebelum sempurna dilakukan. Kemudian tidak mematuhi salah satu dari syarat seperti berhadas atau terbuka auratnya. Kemudian berbicara dengan sengaja, makan dan minum. Kemudian menambah gerakan pada sholat. Kemudian tertawa, mendahului imam sebanyak 2 rukun, berhadas kecil maupun besar. Kemudian murtad, melompat-lompat, kemudian memukul yang keras, mensyaratkan berhenti sholat dengan sesuatu dan ragu untuk memberhentikannya. Yang terakhir kejatuhannya najis yang tidak segera dibuang seperti kotoran cicak. Materi selanjutnya yaitu sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama atau 2 orang atau lebih. Sholat ini dipimpin oleh seorang menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Syarat-syarat sholat berjamaah: 1. Islam. Yang kedua berakal sehat. Yang ketiga baligh. Yang keempat suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kelima suci badan, pakaian, dan tempat untuk sholat. Yang keenam masuk waktu sholat. Yang ketujuh menutup aurat. Yang kedelapan menghadap kiblat. Kemudian sunnah dalam sholat berjamaah. Yang pertama berdiri langsung ketika muadzin selesai iqamah. Yang kedua meluruskan dan merapikan shaf. Shaf sholat seharusnya rapi, lurus, dan tidak berantakan. Yang ketiga, usahakan sholat di shaf yang pertama. Shaf utama dalam sholat berjamaah adalah shaf yang pertama. Yang keempat, disunahkan imam mengeraskan suara, terutama pada saat takbiratul ihram, saat perpindahan gerakan sholat, dan saat salam. Kemudian tata cara sholat berjamaah. Yang pertama membaca niat. Yang kedua membaca takbiratul ihram. Yang ketiga membaca Al-Fatihah dan surat pendek.
Yang keempat, rukuk dengan tumakninah. Yang kelima, iktidal dengan tumakninah. Yang keenam, sujud 2 kali dengan tumakninah dan duduk di antara 2 sujud. Yang terakhir, membaca tasyahud akhir lalu salam. Materi yang selanjutnya yaitu sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat wajib 2 rakaat yang dilaksanakan dengan berjamaah di waktu zuhur dengan didahului oleh 2 khutbah pada hari Jumat. Hukum sholat Jumat. Hukum sholat Jumat adalah fardhu ain, artinya kewajiban oleh setiap individu seorang muslim, baligh dan berakal, kecuali 6 golongan, yaitu hamba sahaya, perempuan, anak kecil, orang sakit yang tidak dapat menghadiri sholat Jumat, musafir, dan orang yang uzur Jumat, seperti ada bencana alam atau keadaan yang tidak memungkinkan. Orang yang berkewajiban menunaikan sholat Jumat yaitu Islam, laki-laki, merdeka atau bukan budak, baligh, aqil atau berakal, sehat, dan mukim atau penduduk tetap. Kemudian syarat sah sholat Jumat. Adapun syarat-syarat sahnya sholat Jumat menurut mazhab Syafi'i antara lain 2 rakaat sholat Jumat dan 2 khutbahnya harus masih masuk waktu sholat zuhur. Kemudian dilaksanakan di suatu perkampungan atau perkotaan. Maksudnya apabila yang sholat Jumat itu semuanya musafir, maka sholat Jumat tidak sah. Minimal mendapat 1 rakaat dengan berjamaah dari kedua rakaat sholat Jumat. Maka jika seorang makmum sholat Jumat tidak mendapati 1 rakaat sholat Jumat bersama dengan imam, maka ia tetap niat sholat Jumat, tetapi prakteknya sholat zuhur 4 rakaat. Kemudian jumlah makmum yang ada dalam sholat Jumat minimal 40 orang dari penduduk tetap. Kemudian sholat Jumat tidak berbarengan, artinya tidak boleh ada 2 Jumat atau lebih dalam satu kampung atau satu tempat yang sama. Yang terakhir harus didahului oleh 2 khutbah. Tempat penyelenggaraan sholat Jumat. Bahwa sholat Jumat itu sah dilakukan baik di kota maupun di desa, di dalam masjid, di dalam bangunan maupun di lapangan yang terdapat di sekelilingnya, sebagaimana juga sah dilakukan di tempat-tempat lainnya asalkan suci dari kotoran. Beberapa hal yang menjadi sebuah keharusan atau syarat dalam khutbah Jumat. Yang pertama, khutbah harus dilakukan sebelum sholat. Khatib harus suci dari hadas, najis, dan menutup aurat. Khutbah disampaikan di waktu Jumat di hadapan jamaah yang menjadi terlaksananya sholat Jumat, dan harus dengan suara lantang demi terciptanya faidah atau manfaat khutbah. Antara khutbah dan sholat Jumat tidak terpisah dengan jarak yang kira-kira dapat digunakan untuk makan. Khutbah harus disampaikan dengan bahasa Arab kecuali jika memang tidak mampu. Yang terakhir dilakukan dengan berdiri bagi yang mampu. Rukun-rukun khutbah: memuji Allah dalam tiap permulaan 2 khutbah, mengucapkan sholawat kepada Rasulullah dalam kedua khutbah, membaca 2 kalimat syahadat, berwasiat takwa, membaca Al-Quran walaupun 1 ayat di salah satu dari kedua khutbah tersebut, dan memohonkan ampunan bagi kaum muslimin dan muslimat. Hikmah sholat Jumat. Yang pertama, sebagai simbol persatuan umat Islam dengan berkumpul bersama, beribadah bersama dengan bagian saf yang rapat dan rapi, untuk menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antar sesama jenis manusia. Menurut hadis, doa yang kita panjatkan pada Allah akan diabulkan. Yang terakhir, sebagai syiar Islam. Terima kasih. Itu tadi untuk ketiga materi yang saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.